Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini Ibu Warung mau sharing kegiatan sehari-hari di warung ketika setelah pulang belanja, yaitu unboxing dan beres-beres. Tapi kali ini nggak unboxing ya, karena unboxingnya udah selesai, jadi ini tinggal beresin barangnya aja. Nah, saya tata seperti ini untuk kopi perkopian saya taruh di sebelah sini, dan ini juga ada sebagian jajanan yang mungkin harus digantung di depan atau yang sebagiannya ditaruh di rak, karena kalau digantung semua nggak cukup, dan kalau ditaruh di rak semuanya juga nggak cukup. Jadi sekiranya yang kemasannya agak besar saya taruh di rak kayak gini, dan untuk kemasan kecil-kecil 1000-an dan 500-an saya gantung aja di atas. Bagi saya kegiatan seperti ini tuh wajib dilakukan di warung ya, karena kalau nggak diberesin kayak gini, kadang barang itu ada yang nggak terjual, dan mungkin kalau lama-kelamaan nggak terjual, tertimbun di rak atau di kantong plastik, atau tertindih lagi sama barang yang lainnya, jadi nggak kelihatan, dan akhirnya si barang dagangan itu kadaluarsa. Kan sayang ya kalau modalnya minim, terus kita dapat keuntungan dari jajanan itu kadang mungkin 1000 atau 500 rupiah, terus barangnya malah kadaluarsa ya. Jangankan keuntungan, itu modalnya pun mubazir ya, terbuang. Dan kita juga sebagai yang punya warung harus hati-hati sebelum barangnya kita jual. Kita harus teliti dulu tanggal kadaluarsanya ya. Jangan sampai pas barang udah terjual dan nanti baru ketahuan tanggal kadaluarsanya dan barangnya rusak, gak layak konsumsi. Itu juga kita harus hati-hati ya. Biasanya kalau ada orang yang gak suka sama kita ya, walaupun tetangga, biasanya kalau nggak suka sama kita yang punya usaha warung, suka mencari celah kesalahan penjual atau tukang warung ya. Misalkan mereka mau komplain, oh ini begini, ini nggak enak, ini basi, ini kadaluarsa, ini udah rusak, kenapa dijual lah. Kita juga kan namanya juga manusia biasa ya, kita juga ada hilapnya, bukan hilap sengaja jual sih, karena mungkin kita juga gak ketahuan ya tanggal kadaluarsanya kapan. Jadi menurut saya sambil beres-beres itu harus teliti juga ya tanggal kadaluarsa yang tertera pada barang dagangan. Jangan sampai kita disalahkan para pembeli, para konsumen yang sering beli sama ke warung kita, apalagi kalau orang yang gak suka sama kita ya. Dulu saya juga awal-awal ngewarung sering barang itu kadaluarsa gak terjual karena triknya ya, saya itu belum ada pengalaman. Kadang si kopi atau mie instan itu tertindih lagi, ataupun misalkan ada jajanan anak, oh ya jadi ada yang alot, dan kita sering nerima komplain. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah enggak, karena sudah ada pengalaman. Terus barangnya juga sedikit jadi terkontrol, diberesinnya juga mudah, gampang, nggak capek-capek amat sih ya kalau kita telatennya ngebersihinnya. Jadi sambil beres-beres kayak gini, saya tuh sering lihat-lihat tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk barang yang konsumsi atau seperti mie instan atau bumbu dapur kayak gitu ya, dan khususnya untuk barang yang dikonsumsi ya, harus teliti aja menurut saya. Jadi intinya beres-beres barang belanjaan dan bersih-bersih di warung itu bagi saya wajib dilakukan, karena kalau enggak kadang barang itu numpuk gak karuan, berantakan, warungnya jadi kelihatan kotor, gak menarik ya. Terus kan kalau udah dibersihin, warungnya jadi tambah menarik ya, dan bisa juga kita menarik para pembeli ya karena warung kita bersih. Oh ya, kemarin ada yang nanya soal rak
raknya. Ini sebenarnya bukan rak gandola ya, ini dari kayu saya bikin. Tapi tentunya bukan saya yang bikin ya, tapi saya nyuruh abang tukang yang bikin. Modalnya sedikit sebenarnya karena ini renov. Dulu pas pertama ngewarung raknya nggak kayak gini. Untuk detailnya nanti saya tautkan linknya ya di kolom deskripsi. Dan ini yang merah itu Prisrail dari saya beli di shopping online. Satu lembarnya itu 9.900 ya. Dan ini keseluruhannya ada berapa ya, lupa berapa lembar ini yang merah itu. Karena saya itu dulu 2 kali beli ya, dan saya sendiri yang masangnya. Karena siapa lagi ya, saya nggak ada paksu di rumah, nggak punya. Sebenarnya saya pengen banget beli rak gandola, tapi ya nggak mampu. Harus nabung berapa bulan dulu, yaitu berapa, mungkin harus nabungnya 2 tahunan. Karena kalau rak gandola itu mahal banget ya, kalau walaupun warung saya kecil, tapi kalau keseluruhannya dipasang rak gandola mungkin butuh uang 15 juta atau 20 jutaan lah ya, karena rak gandola itu mahal banget. Tapi ini saya itu dari kayu ya, nggak menghabiskan uang sampai 2 juta. Mungkin 2 juta itu sedari bikin, renov, sama bayar abang tukangnya itu adalah 2 jutaan ya. Nah ini yang merah itu Prisrail yang saya beli dari shopping online. Dan saya pasang juga sendiri ini ya. Nah jadi emang agak mirip rak gandola ya. Bisa dibilang ini rak gandola KW. Nah sekarang beres-beresnya udah selesai. Saya tata kayak gini aja. Yang penting rapi, tertata rapi ya, kayak gini aja. Jadi memudahkan untuk ngambilnya, juga mudah terlihat juga ya. Gampang dilihat dari luarnya itu ya, karena udah ditata kayak gini aja. Nah ini untuk sebelah sini ada minuman botol, kopi perkopian, dan stok jajanan paling atas. Juga ada lampu yang LED-nya itu. Nah ini untuk minuman saset. Ada juga jajanan anak-anak saya taruh di rak dinding sebelah kiri kayak gini ya. Dan itu, nah ini stok minuman ringan di bawah. Dan ini jajanan di rak paling depan. Nah ini view dari depannya kayak gini ya.